Halo guys, balik lagi bersama gue Spencer dan ini adalah Google Pixel 6 Pro. Gue sebenarnya nggak pernah tertarik dengan HP Google karena Google nggak terlalu fokus dalam mengembangkan HP mereka. Makanya itu gue nggak pernah ada ketertarikan untuk mencoba HP-nya Google karena kurangnya inovasi. Beda sama brand-brand lain yang di luar sana. Seingat gue, lompatan dari Google Pixel 4 dan Pixel 5 tuh nggak signifikan. Dan desainnya itu juga sama-sama aja. Malahan chipsetnya turun dari Snapdragon 865 ke Snapdragon 765G. Tapi nggak bisa nyalain Google juga sih, soalnya mereka perusahaan software, bukan hardware yang beda terus tiap tahunnya. HP mereka pun juga nggak masuk resmi ke Indonesia. Dan ini nyusahin konsumen untuk dapat jaminan. Ngeklaim garansinya aja udah susah, dan aksesoris yang ada pun juga terbatas. Tapi kali ini di Google Pixel 6 Pro hype-nya sangat tinggi karena upgrade-nya ini berasa banget di bagian hardware. Ini dia dalam pertama kalinya Google ngeluarin HP flagship. Inilah HP yang akan bersaing dengan iPhone, S-Series-nya Samsung, dan tentunya nggak akan kalah saing dengan flagship-flagship lainnya. Gue sebagai tech enthusiast berekspektasi hal-hal besar dari HP ini, seperti susunan kameranya yang besar, desain yang sangat berbeda dari Pixel-Pixel sebelumnya, ataupun smartphone lain di luar sana. Mereka juga bikin chip sendiri dan ini jadi kesempatan mereka untuk bersaing dengan HP-HP flagship lainnya. Setelah gue daily drive HP ini, gue bisa bilang kalau ini adalah HP Android favorit gue. Needless to say, HP ini nggak sempurna dan ada beberapa area yang mereka perlu kembangkan. Dan pastinya HP ini bukan HP Android terbaik. Tapi gue sebagai pengguna iPhone yang lama, gue sejauh ini senang sih dengan experience yang dikasih oleh Google Pixel 6 Pro. Dimulai dari desainnya ini yang unik dan daring atau berani. Ini menjadi suatu ciri khas yang sangat membedakan dirinya dengan HP-HP yang lain. Ada bar hitam atau visor di atas untuk menampung kameranya. Pastinya ini bakal tampil sangat mencolok buat orang yang ngeliat. Walaupun desainnya ini mencolok, tapi belum tentu semua orang suka dengan desain ini. Kalau gue sendiri ditanya apakah gue suka dengan desain seperti ini, gue sih suka-suka aja ya. Mungkin karena gue udah bosan sama desainnya boba atau kotak di ujung kiri atas doang. Kalau desain gitu sebenarnya sih nggak masalah karena desain itu paling aman. Tapi buat gua yang suka desain anti mainstream, Google Pixel ini berhasil ngebedain dirinya dengan yang lain. Sekali lagi, gua suka sama desainnya yang berasa Google banget. Dan semakin sering gua pakai HP ini, gua jadi semakin demen dengan desainnya. Bar hitam di atasnya ini emang perlu dibikin tebel agar semua sensor kamera yang besar bisa muat. Tapi sebenarnya bisa aja sih Google bikin desain tersebut mirip dengan HP lain, kayak Vivo X70 Pro yang juga punya sensor 50 megapiksel. Tapi nantinya nggak akan kelihatan unik. Desainnya segar dan feel pas ngegenggam Pixel 6 Pro berasa mewah dan durable. Bar hitamnya ini juga bisa dipakai sebagai tempat untuk taruh telunjuk gua pas gua megang HP-nya. Kalau misalnya kalian kurang suka dengan desainnya, just don't look at it too much. Atau enggak ya nggak usah beli HP-nya aja. Kacanya sudah pakai Gorilla Glass Victus di layar depannya dan juga di belakang. Frame di sampingnya adalah aluminium dan bobotnya masih di batas wajar untuk HP di ukuran ini. Beratnya tepat di 210 gram. Untuk ukuran layarnya ada di 6,7 inci. Panel AMOLED dengan resolusi 1440p atau 2K. Dan refresh rate-nya bisa naik sampai 120 Hz dan turun ke 10 Hz tergantung apa yang ditampilkan karena dia LTPO. Layarnya ini tajam banget dan enak untuk lihat gambar-gambar yang ditampilin. Warnanya cakep, true to life, respon cepet, pokoknya mata kalian dimanjain deh. Cuman ada dua hal yang gue kurang suka dari Pixel 6 Pro. Yang pertama adalah desain melengkungnya. Emang sih bezel sampingnya jadi kelihatan lebih ramping, but I still don't dig it. Masalah kedua, fingerprint readernya agak pelan karena sensor yang dipakai adalah optical sensor daripada ultrasonic yang Samsung pakai. Sangat disayangkan sih kalau HP flagship ini speed sensor fingerprintnya nggak berasa kayak HP mahal. Buat kalian yang sudah terbiasa dengan fingerprint kenceng, it does get pretty annoying. Fitur-fitur yang disebut sebagai HP flagship dan bikin HP ini berasa mahal ada semua. Mulai dari stereo speaker, rating IP68, dan 23 watt wireless charging maupun reverse wireless charging sudah pasti ada semua. Feel haptic feedbacknya enak, getarannya berasa mantap di tangan. Dan tombolnya ini juga enak ditekan, clicky banget. Ini ngebuktiin kalau Google bener-bener serius dalam ngebikin HP flagship dengan harga flagship di $899 atau sama dengan 13 juta kalau dirupiahkan. Setara dengan seri S Samsung.
Jadi yang bikin HP ini mahal masuk ke Indonesia adalah karena di markup oleh toko-toko third party yang menyediakan just tip di Indonesia. Karena HP ini nggak masuk resmi. Seperti yang gue udah sempat bilang di awal, aksesoris yang tersedia untuk Google Pixel 6 Pro ini pilihannya terbatas. Namanya juga HP non-resmi, jadi yang jual aksesoris pun juga nggak banyak, karena HP ini langka di Indonesia. Casing yang gue pakai sekarang ini sih merek Ringke, dan ini casing masih bisa dibilang oke. Belakangnya matte, jadi nggak gampang kegores, dan solid juga, nggak kayak soft case lah. Jadi kalau jatuh pun masih bisa dijamin aman. Sekarang kita bahas hardware-nya. Google Pixel 6 Pro punya RAM 12GB, aman banget untuk multitasking. Terus memorinya bisa dipilih dari 128GB sampai 512GB. Terus lanjut ke bagian paling penting yang Google tambah di dalam HP ini, yaitu the all new Tensor chip. Jadi Google Tensor ini didesain oleh Google, dan chip tersebut diproduksi oleh Samsung yang dikhususkan untuk HP ini. Dan ini akan membiarkan mereka untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya mereka nggak bisa lakukan dengan chipset Qualcomm yang dulunya mereka pakai. Jadi banyak orang, well mostly tech enthusiasts, penasaran dengan hasil performa oleh Google Tensor. Menurut gue ini bukan cara yang bagus sih untuk ngetes chip baru ini. Tapi bagi kalian yang penasaran, gue benchmark di Geekbench dan hasil single core-nya dapat di 1045 dan 2852 di multicore. Jadi sebenarnya ini 8% lebih pelan daripada Snapdragon 888, tapi performanya masih jauh lebih bagus daripada Snapdragon 765G di Pixel 5. Terus gue juga sempat tes GPU-nya di 3D Mark dan hasilnya 16% lebih bagus dibanding Snapdragon 888. Jadi kalau buat gaming, menurut gua Google Tensor pasti udah aman. Mau main PUBG M pun pasti seharusnya udah mulus. Terus kalau mau digeber dikit kayak main Genshin, pasti juga udah aman. Tapi ini bukan tujuan Tensor, melainkan Google bertujuan untuk keluarin potensi dari HP ini. Jadi pertama, HP ini sangat cepat dan responsif. Adaptive refresh rate-nya bisa refresh sampai 120Hz, dan ini bikin experience-nya jadi mulus banget. Tapi di sini gue mau lebih nonjolin ke fitur-fiturnya. Misal live caption, yang bisa dinyalain pas kita lagi nonton video, nelpon, atau lagi streaming film. Terus speech to text, yang menurut gue ini keren banget sih. Dan kayaknya belum ada HP di luar sana yang bisa menyaingi level akurasi dari fitur tersebut. Jadi fitur ini bisa menerjemahkan apa yang kita ngomong ke tulisan. Dan seberapa kenceng gue ngomong atau mau nge-rap pun juga, kalian bisa ngomong 200 kata per detik dan fitur ini bisa translate dengan cepat. Walaupun kalau ditranslate ke bahasa Indonesia belum tentu 100% akurat sih, tapi kalau kalian terjemahin dalam bahasa Inggris, kalian nggak usah khawatir kalau tata bahasanya akan salah. Dan ini juga bisa nambah tanda baca dengan akurat. Sebagai mahasiswa, ini bakal ngebantu gue banget sih dalam membuat catatan. Terus ada juga fitur baru di Google Photos untuk Pixel 6 yang bisa ngehapus objek yang kita nggak mau. Jadi kita pilih foto dan hapus apa aja yang kita nggak mau di dalam fotonya. Sebenarnya ini bukan fitur baru yang gue baru temuin, dan gue yakin banyak dari kalian udah tahu fitur tersebut. Tapi gue tetap aja kagum dengan proses yang simple banget. Jadi kita ke gambar apa aja, terus pencet tools, dan ada yang namanya Magic Eraser. Dan fitur ini akan otomatis pilih objek apa aja yang ingin dihilangin. Kalian juga bisa ngelakuin ini secara manual dengan ngelingkarin objek yang kalian mau ilangin. Cuman di beberapa senario hasilnya kurang bagus. Jadi menurut gue fitur ini masih gimmick. Tapi ini ngebuktiin kemampuan AI dari Google Tensor. Selain itu ada juga fitur action blur yang kasih efek long exposure. Ini semua dilakukan melalui software dan emang hasilnya ini belum sempurna. Tapi ini pilihan jika kalian ingin coba-coba fiturnya. Jadi ngomongin baterai, ini satu bagian yang gua berekspektasi terlalu tinggi dari Google Tensor. Karena Apple bisa ngehasilin chip yang sangat efisien, gua jadinya mikir kalau Google ini bisa ngehasilin performa yang kurang lebih mirip lah. Selama gua pakai iPhone 13 Pro Max, gua bisa achieve screen on time maksimal 10 jam. Dan kalau ngelewatan sehari udah pasti gampang banget. And keep in mind, kalau baterai iPhone 13 Pro Max itu cuma 4300 mAh. Terus gue lihat Pixel 6 Pro dengan baterainya 5003 mAh. Dan chip sendiri yang didesain oleh Google. Dan gue sempat mikir kalau ini bisa ngasilin performa yang setidaknya hampir mendekati Apple. Kalau untuk use case gue biasa aja sih. Not to say it's bad, gue masih bisa ngelewatin satu hari tanpa ngecas dengan screen on time di atas 6 jam. Tapi ini di dark mode ya.
Buat kalian yang power user yang biasanya pakai buat ngerekam video atau buat main game dan screen on time tembus 8 jam, kalian pasti harus ngecas HP ini di sore hari. Untuk HP yang sekelas flagship ini sih menjadi suatu kelemahan. Tapi kalau buat use case gua yang pemakaiannya nggak terlalu berat-berat banget, ini bukan menjadi suatu masalah. Ada juga fitur fast charging up to 30 watt yang bisa membantu kalau misalnya kepepet butuh HP pas lagi lowbat. Ngebut banget sih enggak, tapi ya oke lah. Di sini kelihatan kalau Google tidak terlalu fokus dengan ketahanan baterai atau pengecasan kenceng, melainkan mereka justru lebih fokus dengan Android 12 murni. Selama gua pakai Android 12, feel-nya berasa beda banget sih dari UI Android custom lainnya. Misalnya desain language Google yang namanya Material U. Ini bakal nyesuaiin aksen warna UI kita dengan wallpaper yang kita sedang pakai. Semua warnanya jadi ikut berubah sesuai dengan warna aksen di wallpaper yang dipakai. Kalau misalnya wallpapernya dominan warna kuning, slider volume sampai ke tombol-tombol di UI-nya juga bakalan ikut berubah jadi kuning. Tentunya kita juga bisa custom manual kalau ingin atur sendiri aksen warna yang ingin dipakai. Di sini ada juga pilihan untuk nyalain theme icons. Menurut gue ini keren banget, and it steps up the game for customization. Jadi icon dari aplikasi milik Google bakal berubah untuk nyesuaiin tema dengan wallpaper yang dipakai. Widgetnya juga sekarang lebih menarik lagi. Kelihatan kalau Google serius dalam ngebikin widgetnya kelihatan rapi dan menarik mata. Gak kalah lah sama widget yang ada di iOS. Tampilan quick settingnya juga estetik dan enak dilihat. Tapi ada 3 keluhan yang gue rasain. Pertama, slider brightness-nya ini ditaruh di paling atas yang jadinya susah diakses. Dan adaptive brightness-nya ini sangat tidak responsif. Misalnya gue lagi di ruangan gelap, brightness-nya ini nggak mau turun. Dan kalau gue lagi di ruangan terang, brightness-nya ini malahan nggak mau naik. Jadi gue matiin setting adaptive brightness-nya dan atur brightness-nya secara manual aja. Terus kalau gue mau matiin atau nyalain wifi-nya, gue nggak bisa klik sekali tapi harus 2 kali. Pertama klik wifi-nya, terus baru dimatiin atau nyalain. Secara keseluruhan Android 12 ini fresh dan gue suka dengan feel-nya. Sebagai pengguna iOS, cocok-cocok aja sih dengan taste gue. Sebenarnya masih banyak yang bisa diomongin tentang Android 12, tapi nanti mungkin gue akan bikin video tersendiri biar nggak kepanjangan. Jadi mari kita langsung ngomongin kamera dari Google Pixel 6 Pro ini. Dari spek hardware kameranya, Pixel 6 Pro punya kamera utama 50 megapiksel. Tapi kita tidak bisa ambil foto 50 megapiksel karena nggak ada mode resolusi tinggi. Jadi hasil yang kita ambil tetap akan menghasilkan foto 12 megapiksel. Terus ada kamera ultrawide 12 megapiksel dan ada kamera telefoto 48 megapiksel dengan 4 kali optical zoom. Terakhir, kamera depannya punya lensa 11 megapiksel yang selebar kamera ultrawide. Jadi kalian bisa ngerekam video selfie di resolusi 4K. Terus kalian juga bisa punya lebih banyak ruang kalau misalnya mau selfie rame-rame. Videonya stabil, warnanya bagus, dan ya overall oke sih. Tapi kalau dibandingin sama iPhone, Google Pixel 6 Pro masih kalah jauh. Kelihatan kalau noise-nya banyak dan nggak sedetail iPhone. Google Pixel 6 Pro berusaha untuk meningkatkan kualitasnya dengan software processing, tapi level informasi yang diberikan tetap kurang. Untuk kualitas foto dan kamera belakang mantep banget. HP ini bisa ngasilin kualitas gambar yang tajam. Walaupun di kondisi lighting yang gelap, Google Pixel tetap bisa tangkap detail di area gelap. Hasil HDR yang diambil dari HP ini the best, iPhone lewat. Memang sih hasil gambarnya nggak senatural iPhone, warna yang dihasilin lebih kontras dari gambar aslinya. Emang sudah khas Pixel dari dulu, tapi justru warna yang dihasilin ini pas biar mata orang itu dimanjain. Nggak perlu diedit-edit lagi biar kelihatan bagus. Sama ada ultrawide untuk ngedampingin. Gua rada susah bilang ini ultrawide karena zoomnya cuma 0,7 dibanding yang biasanya 0,5. Hasilnya sedikit soft dari taste gua, but it's still okay. Oh ya, ultrawide-nya nggak punya macro mode ya. Sebagai pelengkap, ada juga lensa telefoto. Hasilnya bagus di lighting yang terang ataupun di kondisi low light. Detailnya dapat dan informasi yang diambil juga banyak. Kalau dibandingin sama iPhone, gue bisa bilang ini sudah setara lah. Kalau untuk foto malam-malam, Google Pixel 6 Pro dapat nangkap foto yang sangat terang dan hampir nggak ada noise sama sekali. Kalau dibanding sama hasil aslinya, fotonya ini terasa agak terlalu terang. Serasa kayak fotonya diambil di pagi hari bukan malam, dan hasilnya ini jadi berbeda banget dengan aslinya. Karena processingnya yang kuat, Pixel 6 Pro bisa ngasilin gambar yang lebih enak di mata. Dan semua ini berlaku untuk ketiga kameranya. Tapi di video ada beberapa bagian yang menurut gua kurang.
Videonya punya dynamic range yang bagus, stabil juga, dan sensor besarnya bisa kasih bokeh yang rapi. Fokusnya ini juga bisa di-lock biar objek yang kita videoin tetap fokus. Namun yang gua kecewa adalah kamera sistem yang baru ini tidak ngehasilin kualitas video yang diharapkan. Noise-nya kelihatan di beberapa video, padahal ini sensor utamanya. Dan ini lebih parah lagi di malam hari. Kalau di kondisi cerah, warna, exposure, dan detailnya bagus semua di video Pixel 6 Pro. Jadi kalau ingin ambil video, gue cuma bisa saranin untuk ambilnya di kondisi lighting yang terang. Menurut gue, kamera Pixel 6 Pro ini masih kalah dengan iPhone. iPhone lebih konsisten, kualitas video yang dihasilin jauh lebih bagus, dan secara keseluruhan sistem kamera dari iPhone lebih baik. Dari hardware, Pixel 6 Pro adalah HP yang bagus banget. Tapi gue harus akuin kalau ini bukanlah HP Android yang terbaik. Selama pemakaian beberapa minggu ini, gue nggak ada keluhan yang bikin gue sampai nggak mau pakai Pixel 6 Pro. Baterainya aman, selalu tembus sehari. Kameranya bagus banget, hasil fotonya salah satu yang terbaik. Dan software Android 12 dengan sistem Material You bikin gue betah ngeliat UI-nya. Jadi semua yang gue bilang tadi bikin gue ngefans sama Pixel. Sebelumnya gue selalu ngemuji Apple ya. Tapi kali ini jiwa Apple fanboy gua jadi kebagi sama Google Pixel. Kalau ditanya, worth it nggak sih beli Google Pixel 6 Pro? Menurut gua, kalau misalnya kalian konsumen biasa dan bukan tech enthusiast kayak gua, mending nggak usah sih, kurang worth it. Karena dengan harga segini, kalian mending beli Samsung S22 atau nggak iPhone 13 Pro. Tapi gua sebagai tech enthusiast yang pengen coba experience baru, gue akan bilang secara resmi kalau Google Pixel 6 Pro ini akan menjadi daily driver kedua gue. Yang utama sih masih tetap iPhone karena Snapgram-nya dan kualitas videonya lebih konsisten. Demikian review Google Pixel 6 Pro. Jika kalian suka dengan videonya, boleh like aja di bawah, dan jika tidak, ada tombol dislike di sampingnya. So, see you again in the next video. Peace out. Pixel foto, iPhone video.